Senang ya Patricia? Hari ini terkait dengan pembelajaran mengenal literasi. Apa sih literasi? Literasi adalah kemampuan untuk menggali, memahami, menaksir, menciptakan, mengkomputasikan, dan mengkomunikasikan menggunakan simbol visual. 1, 2, auditori dan digital mengenai topik-topik kedisiplinan atau keilmuan. Ini Pak Guru ambil dari International Literary Association, ya. Nah, untuk lebih mengenalnya, Pak Guru ingin nanti Pak Guru tampilkan video di depan terkait dengan cerita-cerita yang ada di sekitar kita. Nanti kalian silakan memahami apa itu cerita yang ditampilkan, lalu menaksir dan mengenali, ya, isi dari cerita yang ini Pak Guru sampaikan. Senang tidak? Senang. Kalau senang, yuk kita mulai. Nah, ini ceritanya tentang asal-usul Gunung Pinang. Asal-usul Gunung Pinang, kisah dari Provinsi Banten. Gunung Pinang merupakan sebuah gunung yang terletak antara Kabupaten Serang dan Cilegon, Provinsi Banten. Gunung dengan ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut ini sekarang menjadi salah satu tujuan wisata populer di Provinsi Banten. Provinsi Banten sendiri merupakan hasil dari pemekaran Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000. Ibu kota Provinsi Banten berada di Kota Serang. Cerita tentang asal-usul Gunung Pinang bermula dari sebuah gubuk sederhana di dekat sebuah pantai. Gubuk tersebut ditinggali oleh seorang janda tua bersama anaknya yang bernama Dampu Awang. Meskipun kehidupannya sangat miskin, Dampu Awang memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Ia ingin sekali menjadi saudagar dan memiliki sebuah kapal layar yang besar. Hingga suatu hari, datanglah sebuah kapal dagang yang sangat besar dari negeri seberang di pelabuhan. Dampu Awang pun melihat dari dekat kapal layar besar itu dengan penuh takjub. Sang saudagar pemilik kapal layar itu melihat keberadaan seorang pemuda yang sedang memperhatikan kapalnya. Saudagar segera turun dan mendekati pemuda pesan yang diberikan oleh saudagar. Dia bekerja dengan sangat giat dan cekatan. Saudagar pun sangat senang melihat Dampu Awang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Pelan tapi pasti, jabatan dan gaji Dampu Awang naik dari waktu ke waktu. Hingga suatu hari, Dampu Awang, aku melihat selama ini kerjamu sangat bagus dan kamu juga bisa dipercaya. Terima kasih saudagar. Saya masih harus banyak belajar lagi. Begini Dampu Awang, aku punya anak perempuan satu-satunya. Aku bermaksud menjodohkanmu dengan putriku itu. Apakah kamu bersedia? Benarkah apa yang Anda sampaikan, dua saudagar? Benar sekali. wah, Dampu Awang sangat bahagia. Selain sebagai menantu, dia juga menjadi wakil saudagar. Tidak lama setelah pernikahan putrinya dengan Dampu Awang, saudagar itu meninggal. 3. Apakah senang dengan pelajaran ini? Senang! Dengan literasi? Nah, setelah kalian nonton cerita literasi yang Pak Guru sampaikan, silakan nanti kalian mengenali, memahami, menaksir, dan mencipta bentuk-bentuk komunikasi. Artinya, yuk pahami tadi cerita yang barusan disajikan, itu kan apa saja, ya kan? Yuk kita mulai berapa namanya itu menaksir dan mencipta. Biar lebih memahami lagi,
ada di daerah manakah cerita tersebut diceritakan? Ya itu, ini silakan kalian jawab. Yang kedua, bernama siapakah anak yang tidak mengakui orang tuanya? Silakan. Bisa semua mengerjakan? Alhamdulillah. Ada di daerah mana kita tunjukkan? Di daerah Serang dan Banten. Lalu bernama siapakah anak itu? Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah, untuk hari ini pembelajaran terkait dengan literasi bercerita tentang asal usul Gunung Pinang sudah kami sampaikan, dan kalian juga sudah bisa untuk memahami, sudah bisa juga untuk menaksir, mencipta, mengkomunikasikan dan berkomunikasi menggunakan video dan audio visual. Apakah senang untuk pada hari ini? Siap, lain-lain nanti kalau ada pelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan literasi, Pak Guru akan sampaikan video-video yang lainnya. Tetap bukan hanya video tentang legenda, tapi juga tentang fiksi dan tentang non-fiksi. Alhamdulillah.